Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan nikmat sehat kepada kita semua. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Amanda, Irwan, Marsyola, Vena, dan Yosli akan mempresentasikan audit sumber daya manusia. Pokok bahasan pengertian audit SDM, 2 fungsi dan kegunaan audit SDM, 3 ruang lingkup audit SDM, 4 pelaksanakan audit SDM, 5 pendekatan riset audit SDM, 6 peralatan riset audit SDM, 7 laporan audit, 8 isi dan cara penyusunan audit SDM. Audit adalah kegiatan pemeriksaan terhadap suatu kesatuan ekonomi yang dilakukan seseorang atau kelompok atau lembaga yang independen yang bertujuan untuk mengevaluasi atau mengukur lembaga perusahaan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya, apa itu audit sumber daya manusia? Pengertian audit SDM. Audit SDM merupakan tindak lanjut dari realisasi perencanaan SDM yang telah dilakukan. Pelaksanaan audit SDM ini sangat penting bagi perusahaan maupun bagi karyawan yang bersangkutan. Audit SDM penting dan mutlak dilakukan untuk memberikan umpan balik tentang fungsi SDM bagi para manajer profesional dan departemen personalia. Tujuan audit SDM menilai efektivitas, mengenali aspek-aspek yang perlu diperbaiki, mempelajari aspek-aspek tersebut secara mendalam, menunjukkan kemungkinan perbaikan dan membuat rekomendasi untuk pelaksanaan perbaikan-perbaikan tersebut. Fungsi dan kegunaan audit SDM. Yang pertama, untuk mengetahui apakah pelaksanaan dan hasil kerja karyawan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang kedua, untuk mengetahui apakah para karyawan dapat menyelesaikan job description-nya dengan baik dan tepat waktu. Yang ketiga, sebagai pedoman menentukan besarnya balas jasa kepada karyawan. Yang keempat, sebagai dasar pertimbangan pemberian pujian dan atau hukum kepada setiap karyawan. Yang kelima, sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan mutasi vertikal, promosi atau demosi, horizontal dan atau alih tugas bagi karyawan. Yang keenam, untuk memotivasi peningkatan semangat kerja, prestasi kerja dan disiplin karyawan. Yang ketujuh, untuk menghindari terjadinya kesalahan sedini mungkin dan tindakan perbaikan dapat dilakukan secepatnya. Yang ke-8, sebagai dasar pertimbangan ikut sertanya karyawan mengikuti pengembangan pelatihan dan pendidikan. Yang ke-9, untuk memenuhi ego dan kepuasan dengan memperhatikan nilai-nilai pegawai. Yang ke-10, sebagai pedoman yang efektif dalam penerimaan karyawan di masa yang akan datang. 11, sebagai dasar penilaian kembali rencana SDM apakah sudah baik atau tidak, atau masih perlu disempurnakan lagi. Kapan audit SDM dilaksanakan? Ketika diperlukan untuk manajemen perusahaan, ketika adanya suatu kekuatan eksternal yang berpengaruh terhadap kegiatan perusahaan, ketika adanya keinginan dari perusahaan untuk meningkatkan praktek dan sistem SDM perusahaan, ketika departemen SDM suatu perusahaan dipegang oleh orang yang baru. Ruang lingkup audit sumber daya manusia terbagi menjadi 4 garis besar, yaitu audit kompatibilitas atau strategi perusahaan, audit fungsi sumber daya manusia, audit kepuasan karyawan, serta audit ketaatan. Yang pertama, audit kompatibilitas, yaitu kebijakan dan praktik sumber daya manusia harus konsisten dengan tujuan, sasaran, dan strategi perusahaan.
Yang kedua, audit fungsi sumber daya manusia, yaitu mengevaluasi keefektifan dan efisiensi setiap fungsi sumber daya manusia, serta mengukur biaya dan kinerja setiap program dan fungsi sumber daya manusia. Yang ketiga, audit kepuasan karyawan, yaitu menganalisis tingkat kepuasan penggunaan pelayanan fungsi sumber daya manusia melalui pelaksanaan survei sikap karyawan. Dan yang terakhir, audit ketaatan, yaitu menentukan ketaatan terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku. Proses pelaksanaan audit sumber daya manusia. 1. Mengkomunikasikan gagasan dan makna audit sumber daya manusia dan menekankan berbagai manfaat yang dapat diperoleh serta mendapatkan dukungan manajemen puncak. 2. Memilih personalia dengan berbagai keterampilan dan menyusun tim audit serta memberikan pelatihan yang dibutuhkan. 3. Mengumpulkan data dari berbagai jenjang, fungsi, dan unit yang berbeda dalam organisasi. 4. Menyiapkan laporan audit bagi para manajer lini dan evaluasi Departemen Sumber Daya Manusia. 5. Membahas laporan dengan para manajer pengoperasian terkait yang kemudian menindaklanjuti hasil evaluasi. 6. Memasukkan berbagai tindakan korektif ke dalam proses penempatan sasaran operasi organisasi reguler. Pendekatan riset audit sumber daya manusia. 1. Pendekatan komparatif. 2. Pendekatan wewenang dari luar. 3. Pendekatan statistik. 4. Pendekatan kepatuhan. 5. Pendekatan manajemen by objective. Ada beberapa pendekatan, yaitu pendekatan komparatif. Pendekatan komparatif ini, tim audit membandingkan perusahaan dengan perusahaan lain. Pendekatan wewenang dari luar, yaitu tim audit menggantungkan pada penemuan-penemuan ahli dari luar perusahaan. Pendekatan statistik, yaitu tim audit menyusun standar-standar secara statistik dengan mana berbagai program dievaluasi. Pendekatan kepatuhan, yaitu tim audit memeriksa pelanggaran-pelanggaran terhadap berbagai peraturan atau kebijakan dari perusahaan. Pendekatan manajemen by objectives, yaitu tim audit dapat membandingkan hasil-hasil kegiatan personalia dengan tujuan yang ditetapkan. Laporan audit adalah suatu deskriptif komprehensif yang berisi pengolahan temuan dari kegiatan audit personalia yang mencakup baik penghargaan terhadap praktek-praktek efektif maupun rekomendasi baik perbaikan praktek-praktek yang tidak efektif. Isi dan cara penyusunan laporan audit. Laporan tersebut harus menerangkan secara jelas ruang lingkup dan tujuan audit. Disusun seringkas mungkin tetapi jelas dan lengkap. Menyajikan semua fakta secara lengkap dan tidak memihak, serta temuan dan kesimpulan secara objektif. Laporan audit perlu menyertakan semua informasi yang mendukung kesimpulan agar dapat digunakan untuk meninjau kembali fakta dan menilai laporan. Laporan hanya berguna bila dapat dipakai sebagai pedoman untuk pengambilan tindakan koreksi. Kegiatan hasil pelaksanaan audit SDM. 1. Memperbaiki operasi berbagai kegiatan Departemen SDM melalui penyediaan data tentang biaya dan hasil kegiatan. 2. Membantu Departemen SDM dan operasional untuk memutuskan kegiatan MSDM yang akan dilanjutkan, dimodifikasi, atau dihentikan. 3. Mengevaluasi ketertarikan kegiatan MSDM dengan upaya pencapaian tujuan dan implementasi strategi perusahaan. 4. Memastikan bahwa setiap manajer, pegawai, dan pihak terkait sadar dan puas dengan berbagai pelayanan Departemen MSDM. 5. Memberikan justifikasi keberadaan berbagai fungsi MSDM dan membantu dalam memformulasikan anggaran kegiatan Departemen SDM. 6. Mengidentifikasi kebutuhan perancangan dan perumusan kembali sistem, kebijakan, prosedur, dan program MSDM. 7. Memberikan umpan balik kepada manajer ini tentang praktik MSDM mereka yang efektif dan tidak efektif dari berbagai penyimpangan yang dilakukan. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.